Pernah bertanya-tanya kenapa sebagian besar orang terkaya di Indonesia itu adalah keturunan Tionghoa? Apakah ini cuma mitos atau ada rahasia di baliknya? Nah, di video ini, kita akan bedah tuntas 10 pola pikir revolusioner yang bikin mereka terus-menerus mendulang kekayaan. Siap-siap karena setelah ini cara pandangmu tentang uang dan kesuksesan bakal berubah total. Sebelum kita mulai, jangan lupa like video ini, subscribe channel kita dan tinggalkan komentar di bawah. Aku siap jadi kaya. Biar kita tahu berapa banyak pejuang finansial yang ada di sini. Yuk, langsung saja kita mulai. 1. Keluarga adalah segala-galanya. Fondasi kekayaan yang abadi. Pernah dengar istilah darah lebih kental dari air? Bagi orang Tionghoa ini bukan sekadar pepatah, tapi prinsip hidup yang tak tergoyahkan. Mereka percaya bahwa kekayaan sejati tidak hanya tentang menumpuk harta, tapi juga tentang membangun warisan yang kuat untuk generasi mendatang. Keluarga adalah benteng pertama dan utama. Coba bayangkan ini. Pak Budi, seorang pengusaha keturunan Tionghoa, memulai bisnis toko kelontong kecil bersama istrinya. Mereka berdua bekerja keras, dari pagi hingga larut malam, tak kenal lelah. Hasil keuntungan tidak lantas mereka hambur-hamburkan untuk kemewahan pribadi. Sebagian besar justru dialokasikan untuk pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka. Mengapa? Karena mereka paham, ilmu adalah investasi jangka panjang yang paling berharga. Anak-anak mereka disekolahkan di universitas terbaik, bukan cuma untuk mendapatkan gelar, tapi untuk mengasah kemampuan mengelola bisnis, berpikir strategis, dan berinovasi. Ketika anak-anak Pak Budi tumbuh dewasa, mereka tidak dilepas begitu saja. Mereka diajak terlibat dalam bisnis keluarga, belajar dari nol, memahami seluk-beluknya, bahkan mungkin membawa ide-ide segar dari bangku kuliah. Bisnis toko kelontong yang tadinya kecil, kini berkembang menjadi jaringan supermarket besar. Ini bukan sulap, bukan sihir, tapi hasil dari sinergi keluarga yang kuat, di mana setiap anggota punya peran dan tanggung jawab untuk memajukan kapal yang sama. Mereka membangun bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk nama baik keluarga dan masa depan anak cucu. Ini adalah pola pikir yang membuat kekayaan mereka tidak hanya bertahan, tapi terus bertumbuh dari generasi ke generasi. 2. Kerja keras dan pengorbanan. Kunci membuka pintu kesuksesan. Pernah lihat gunung es? Bagian yang terlihat di permukaan itu kecil, tapi di bawahnya ada massa yang jauh lebih besar. Sama halnya dengan kesuksesan orang Tionghoa kaya. Yang kita lihat mungkin kemewahan, tapi di baliknya ada gunung kerja keras dan pengorbanan yang luar biasa. Ini adalah filosofi dasar yang tertanam kuat dalam diri mereka. Mari kita ambil contoh Ibu Ani, seorang pebisnis catering. Dia tidak punya modal besar atau koneksi istimewa saat memulai. Setiap hari, ia bangun sebelum subuh, berbelanja ke pasar, memasak sendiri, lalu mengantar pesanan. Malamnya, ia masih harus mengurus pembukuan dan merencanakan menu. Weekend, lupakan. Itu adalah waktu untuk menerima pesanan pesta atau acara besar. Dia mengorbankan waktu istirahat, hobi, bahkan terkadang waktu bersama keluarga demi mimpinya. Bukan cuma itu, Ibu Ani juga rela berkorban tenaga dan kenyamanan. Pernah suatu kali, pesanan catering untuk acara besar tiba-tiba membludak, sementara pegawainya terbatas. Tanpa ragu, Ibu Ani turun tangan langsung, ikut mengangkat galon air, mengangkut panci besar, bahkan mencuci piring hingga larut malam. Baginya, tidak ada pekerjaan yang terlalu rendah atau terlalu berat jika itu untuk mencapai tujuan. Hasilnya, bisnis cateringnya kini dikenal luas, memiliki banyak karyawan, dan mampu menangani pesanan-pesanan besar. Kisah Ibu Ani mengajarkan kita bahwa kesuksesan tidak datang dari kemalasan, melainkan dari tetesan keringat, dedikasi yang tak tergoyahkan, dan kemauan untuk berkorban demi masa depan yang lebih baik. 3. Keberanian mengambil risiko. Melangkah keluar dari zona nyaman. Siapa yang berani mengambil risiko, dialah yang akan mendapatkan hadiah. Prinsip ini sangat dipegang teguh oleh orang Tionghoa kaya, terutama dalam dunia bisnis. Mereka tahu bahwa kesuksesan besar jarang ditemukan di zona nyaman. Justru,
Peluang emas seringkali tersembunyi di balik risiko yang membuat orang lain gentar. Bayangkan Joko, seorang pengusaha muda keturunan Tionghoa. Ia melihat peluang di bisnis startup teknologi yang saat itu masih dianggap abu-abu dan penuh ketidakpastian. Banyak temannya yang menyarankan untuk bekerja di perusahaan besar yang lebih stabil. Tapi Joko punya naluri kuat. Ia berani menjual satu-satunya aset berharganya, yaitu mobil pribadinya, untuk modal awal. Ia juga mengambil pinjaman bank yang cukup besar, mempertaruhkan masa depannya. Ini adalah risiko besar yang bisa membuatnya bangkrut jika gagal. Namun Joko tidak sembrono. Ia mempelajari risiko itu secara mendalam. Ia riset pasar, menganalisis potensi keuntungan, dan menyusun strategi matang. Ia tahu, semakin tinggi risiko yang berani diambil, dengan perhitungan yang matang, semakin sedikit kompetitor yang akan berani masuk ke sana, sehingga peluang untuk mendominasi pasar menjadi lebih besar. Hasilnya, startup Joko meledak di pasaran, menjadikannya salah satu pemain kunci di industri teknologi. Keberaniannya mengambil risiko dengan perhitungan adalah kunci utama kesuksesannya. Ini mengajarkan kita bahwa untuk mencapai hal luar biasa, kita harus berani melakukan sesuatu yang mungkin ditakuti orang lain. 4. Hidup sederhana dan menabung, membangun gunung uang dari kebiasaan kecil. Mungkin kamu sering melihat orang Tionghoa kaya dengan mobil mewah atau tas branded, tapi jangan tertipu. Di balik itu, kebanyakan dari mereka memegang prinsip emas. Hidup lebih sederhana dari penghasilan. Ini bukan tentang pelit, tapi tentang disiplin finansial yang luar biasa. Ambil contoh Pak Chandra, seorang pemilik pabrik tekstil yang sukses. Penghasilannya miliaran rupiah setiap bulan. Logikanya, ia bisa saja tinggal di istana, makan di restoran bintang 5 setiap hari, dan membeli barang-barang mewah tanpa berpikir 2 kali. Tapi, Pak Chandra justru memilih tinggal di rumah yang tidak terlalu besar, membeli mobil yang standar untuk kebutuhan sehari-hari, dan lebih sering makan masakan rumah. Ia bukan tipe orang yang pamer. Lalu, kemana uangnya pergi? Sebagian besar ia tabung dan investasikan kembali. Ia paham betul bahwa kekayaan adalah jarak antara pemasukan dan pengeluaran. Semakin besar jarak itu, semakin kaya ia. Dengan gaya hidup yang sederhana, ia bisa menekan pengeluaran seminimal mungkin, sehingga sisa uang yang bisa ditabung dan diinvestasikan menjadi sangat besar. Bandingkan dengan banyak dari kita yang mungkin gaji pas-pasan tapi gaya hidup bak selebriti. Gaji baru masuk, langsung habis untuk cicilan HP terbaru, nongkrong di kafe kekinian, atau beli baju diskon yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Akibatnya, setiap akhir bulan, dompet kering dan harus menunggu gaji berikutnya. Pola hidup seperti ini justru menjebak kita dalam lingkaran setan utang dan ketidakmampuan menabung. Belajarlah dari Pak Chandra. Bukan seberapa besar penghasilanmu, tapi seberapa bijak kamu mengelola pengeluaranmu. Itu rahasia sesungguhnya untuk membangun gunung uang. Livsi pendidikan dan pembelajaran berkelanjutan. Senjata rahasia para miliarder. Jika ada satu hal yang sangat dihargai oleh keluarga Tionghoa kaya, itu adalah pendidikan. Bukan hanya pendidikan formal di sekolah atau universitas, tapi juga pembelajaran berkelanjutan seumur hidup. Mereka percaya bahwa investasi terbaik adalah pada pengetahuan. Misalnya saja Ibu Mei, pemilik butik sukses. Ia mungkin tidak memiliki gelar mode dari universitas ternama, namun ia tak pernah berhenti belajar. Setiap ada pameran mode ia pasti datang. Ia rajin membaca majalah mode internasional, mengikuti kursus menjahit dan desain online, bahkan belajar bahasa Inggris untuk bisa berkomunikasi dengan desainer luar negeri. Ia juga aktif mengikuti webinar tentang tren bisnis, pemasaran digital, dan manajemen keuangan. Mengapa Ibu Mei melakukan ini? Karena ia tahu, semakin banyak ilmu yang ia miliki, semakin banyak peluang yang bisa ia ciptakan. Dengan pengetahuannya tentang tren mode, ia bisa menciptakan desain yang selalu relevan. Dengan pengetahuannya tentang pemasaran digital, ia bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Dengan pemahaman keuangannya, ia bisa mengelola butiknya dengan lebih efisien. Ini juga berlaku di luar dunia bisnis.
Contohnya seorang anak muda keturunan Tionghoa yang bekerja di bidang keuangan. Ia tidak hanya puas dengan gelar sarjananya. Ia terus mengambil sertifikasi profesional, membaca buku-buku investasi terbaru, dan mengikuti perkembangan pasar global. Hasilnya ia menjadi salah satu analis keuangan yang paling dicari. Dengan penghasilan yang melesat, intinya dalam dunia yang terus berubah ini, belajar adalah sebuah kebutuhan, bukan pilihan. Orang Tionghoa kaya memahami ini dan menjadikannya prioritas. Jika kamu ingin terus berkembang dan membuka pintu-pintu kekayaan, jangan pernah berhenti belajar. Manfaatkan segala sumber daya yang ada, buku, video YouTube, podcast, kursus online. Jadikan dirimu versi terbaik yang selalu relevan. 6. Diversifikasi dalam investasi. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Ini adalah salah satu prinsip fundamental dalam dunia investasi yang sangat dipegang oleh orang Tionghoa kaya. Diversifikasi. Artinya, jangan pernah menaruh semua uangmu dalam satu jenis investasi saja. Mengapa? Karena setiap investasi, sekecil apapun risikonya, pasti punya potensi kerugian. Bayangkan Pak Lim, seorang investor kawakan. Ia memiliki modal 1 miliar rupiah. Jika ia menaruh seluruh uangnya di satu jenis saham, misalnya saham perusahaan A, apa yang terjadi jika perusahaan A tiba-tiba bangkrut atau nilai sahamnya anjlok? Habislah seluruh modalnya. Itu adalah skenario mimpi buruk. Namun Pak Lim tidak seperti itu. Ia menerapkan strategi diversifikasi. Dari 1 miliar rupiah itu, ia membaginya ke berbagai instrumen. Try 300 juta di saham perusahaan A, REIT 200 juta di reksadana obligasi, REIT 200 juta di properti. Misalnya membeli 1 unit apartemen kecil untuk disewakan, REIT 10 juta di emas, 150 juta di deposito bank. Dengan strategi ini, jika saham perusahaan A mengalami kerugian, Pak Lim masih punya investasi lain di reksadana, properti, emas, dan deposito yang bisa menutupi kerugian tersebut. Bahkan, bisa jadi investasi yang lain justru memberikan keuntungan, dan secara keseluruhan portofolio investasinya tetap positif. Ini seperti memiliki beberapa jaring saat menangkap ikan. Jika satu jaring robek, kamu masih punya jaring lainnya. Jangan pernah menggantungkan masa depan finansialmu pada satu sumber saja. Pelajari berbagai jenis investasi, saham, obligasi, properti, reksadana, emas, kripto, dengan hati-hati. Pahami risiko dan potensi keuntungannya, lalu sebarkan investasimu. Ini adalah cara cerdas untuk mengurangi risiko dan meningkatkan peluang keuntungan dalam jangka panjang. 7. Pentingnya jaringan sosial, kekuatan koneksi yang tak ternilai. Pernah dengar ungkapan network is net worth? Bagi orang Tionghoa kaya, ini adalah kebenaran mutlak. Mereka sangat memahami pentingnya membangun dan menjaga jaringan serta hubungan sosial yang kuat. Mereka tidak hanya berinteraksi dengan sesama pebisnis, tapi juga dengan komunitas, bahkan keluarga besar sekalipun. Mari kita lihat kisah Pak Hendra, seorang pengusaha tekstil yang sukses. Ia bukan hanya seorang pengusaha, tapi juga seorang penjaga silaturahmi yang ulung. Setiap ada acara perkumpulan pengusaha Tionghoa, ia pasti hadir. Ia aktif di berbagai organisasi bisnis, sering mengikuti acara-acara sosial, dan tak sungkan membantu teman-teman atau kerabat yang membutuhkan saran bisnis. Suatu hari, Pak Hendra ingin memperluas usahanya ke kota lain. Ia tidak perlu pusing mencari informasi atau modal. Melalui jaringan sosialnya yang luas, ia mendapatkan banyak sekali referensi dan koneksi. Seorang teman lamanya, yang juga seorang investor, tertarik dengan ide Pak Hendra dan bersedia menginvestasikan dana. Rekan bisnis lain merekomendasikan supplier bahan baku terbaik di kota tujuan. Bahkan, seorang kerabat jauhnya membantu mencarikan lokasi pabrik yang strategis. Coba bandingkan jika Pak Hendra tidak memiliki jaringan yang kuat. Ia mungkin harus berjuang sendirian dari nol, menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk riset pasar, mencari investor, atau menemukan supplier. Prosesnya akan jauh lebih lama dan sulit. Ini membuktikan bahwa sendiri itu sulit. Bersama itu lebih mudah. Membangun jaringan sosial yang positif bukan hanya tentang mendapatkan keuntungan finansial, tapi juga tentang dukungan emosional, pertukaran ide, dan peluang kolaborasi.
Jadi mulai sekarang, perkuat hubunganmu dengan orang-orang di sekitarmu. Hadiri seminar, bergabung dengan komunitas yang relevan, dan jangan ragu untuk berbagi pengalaman. Kamu tidak pernah tahu kapan koneksi yang kamu bangun hari ini akan menjadi jembatan menuju kesuksesanmu di masa depan. 8. Mentalitas pantang menyerah. Kegagalan adalah guru terbaik. Kalau ada satu prinsip yang paling mendefinisikan orang Tionghoa kaya, itu adalah mentalitas pantang menyerah. Bagi mereka, kegagalan bukanlah akhir, melainkan pelajaran berharga yang harus dilalui untuk mencapai kesuksesan. Ambil contoh Pak Tony, seorang pebisnis properti. Ia pernah mengalami kerugian besar saat proyek apartemen pertamanya gagal total karena masalah perizinan. Modal miliaran rupiahnya lenyap begitu saja. Orang lain mungkin sudah menyerah dan trauma, tapi Pak Tony tidak. Ia tidak mengeluh. Ia justru menganalisis setiap kesalahan, mencari tahu di mana letak kekurangannya. Ia belajar lebih dalam tentang hukum properti, seluk-beluk birokrasi, dan manajemen risiko proyek. Setelah itu ia tidak berhenti. Ia mencari investor baru, dengan keyakinan yang lebih kuat dan strategi yang lebih matang. Ia memulai proyek baru, kali ini dengan perhitungan yang jauh lebih cermat. Dan apa yang terjadi? Proyek keduanya sukses besar, bahkan melampaui ekspektasinya. Pak Tony tidak hanya berhasil, tapi ia menjadi lebih bijaksana dan tangguh. Ini seperti seorang anak yang belajar naik sepeda. Pasti jatuh berkali-kali. Jika ia menyerah setelah jatuh pertama kali, ia tidak akan pernah bisa mengendarai sepeda. Tapi karena ia bangkit, mencoba lagi, dan belajar dari setiap jatuhnya, akhirnya ia berhasil. Pernahkah kamu merasa ingin menyerah saat menghadapi masalah di pekerjaan atau bisnis? Mungkin targetmu tidak tercapai, atau ide brilianmu ditolak. Ingatlah Pak Tony, semakin tinggi tujuan yang ingin kamu capai, semakin banyak pula rintangan dan kegagalan yang harus kamu hadapi. Kuncinya adalah ketangguhan mental dan kemauan untuk terus maju. Jangan pernah biarkan kegagalan mendefinisikanmu. Biarkan ia menjadi anak tangga menuju kesuksesanmu berikutnya. 9. Memanfaatkan peluang dalam bisnis kecil. Mata elang pencari inovasi. Banyak dari orang Tionghoa kaya yang kita lihat sekarang, dulunya memulai dari hal-hal yang sangat kecil, bahkan usaha rumahan. Rahasia mereka adalah kemampuan melihat potensi di hal-hal sederhana dan berinovasi untuk menjadikannya menguntungkan. Mereka punya mata elang untuk melihat peluang dan adaptabilitas yang tinggi. Mari kita lihat kisah Ibu Dian, seorang ibu rumah tangga keturunan Tionghoa. Ia jago membuat kue tradisional. Awalnya, ia hanya membuat kue untuk tetangga dan pesanan kecil dari mulut ke mulut. Ia melihat bahwa kue buatannya disukai banyak orang, tapi penjualannya terbatas. Apa yang ia lakukan? Ia tidak puas dengan bisnis kecil-kecilan ini. Ia mulai berinovasi. Ia belajar tentang kemasan yang menarik, membuat akun media sosial untuk memasarkan kuenya, bahkan mencoba varian rasa baru yang sesuai dengan tren. Ia juga melihat peluang di acara-acara pernikahan dan acara kantor, menawarkan paket catering kue. Ketika pandemi datang, ia melihat peluang lain, penjualan kue secara online dan delivery. Ia segera beradaptasi dengan teknologi dan sistem pengiriman. Berkat kepekaan dan inovasinya, usaha kue Ibu Dian kini berkembang pesat, memiliki toko fisik, dan dikenal di seluruh kota. Ia tidak hanya menjual kue, tapi ia menciptakan bisnis yang berkembang dari peluang kecil yang ia lihat. Ini mengajarkan kita bahwa tidak ada usaha yang terlalu kecil untuk menjadi besar. Kuncinya adalah kemampuanmu untuk melihat peluang tersembunyi, berani mengambil risiko yang terukur, dan terus-menerus berinovasi. Jangan terpaku pada cara lama. Jika kamu melihat celah di pasar, sekecil apapun itu, manfaatkanlah. Berpikir cerdas, bukan hanya bekerja keras. 10. Berorientasi pada solusi dan tidak mudah mengeluh. Kunci produktivitas para juara. Ini adalah pola pikir penutup yang sangat penting dan membedakan orang sukses dari mereka yang biasa-biasa saja. Berorientasi pada solusi dan tidak mudah mengeluh.
orang Tionghoa kaya biasanya fokus pada mencari jalan keluar daripada berkutat dalam masalah. Bayangkan kasus Pak Surya, seorang manajer proyek. Suatu hari, proyek besar yang ia tangani tiba-tiba mengalami kendala serius. Pasokan bahan baku dari supplier utama terhenti karena bencana alam. Situasi ini bisa membuat proyek molor dan rugi besar. Banyak orang mungkin akan langsung panik, menyalahkan keadaan, atau mengeluh tentang betapa sulitnya situasi ini. Tapi Pak Surya tidak. Ia langsung mengumpulkan timnya, bukan untuk mengeluh, melainkan untuk mencari solusi. Ia meminta tim mencari supplier alternatif, bahkan jika harus dengan biaya yang sedikit lebih tinggi. Ia juga berkoordinasi dengan tim produksi untuk memodifikasi jadwal agar efisiensi tetap terjaga. Ia tidak membuang waktu dan energi untuk mengeluh, melainkan segera bertindak. Hasilnya, proyek Pak Surya berhasil diselesaikan tepat waktu, meskipun dengan sedikit penyesuaian. Bandingkan dengan kita yang seringkali terjebak dalam lingkaran keluhan. Aduh, kerjaan numpuk, gaji kecil mana cukup, susah banget cari uang. Keluhan-keluhan ini tidak akan menyelesaikan masalah, justru membuang-buang waktu dan energi yang bisa digunakan untuk mencari solusi. Keluhan membuat kita stres, negatif, dan tidak produktif. Orang Tionghoa kaya memahami bahwa setiap masalah adalah peluang untuk belajar dan berkembang. Daripada terbenam dalam perasaan negatif, mereka menggunakan energi mereka untuk berpikir kritis, mencari inovasi, dan menemukan jalan keluar. Jadi mulai sekarang ketika menghadapi masalah, hentikan keluhanmu. Alihkan fokusmu ke solusi. Pikirkan apa yang bisa kamu lakukan, bukan apa yang tidak bisa kamu lakukan. Ini akan membantumu bergerak maju lebih cepat dan menjadi pribadi yang lebih tangguh dan sukses. Penutup, apakah kamu siap mengubah takdir finansialmu? Nah, itu dia 10 pola pikir yang bisa kita pelajari dari orang Tionghoa kaya di Indonesia. Ini bukan tentang suku, ras, atau keturunan. Ini tentang mentalitas, disiplin, dan cara pandang terhadap hidup dan uang. Kekayaan bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari kebiasaan dan pola pikir yang tepat. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu siap menerapkan 10 pola pikir ini dalam hidupmu? Yuk mulai dari hal kecil hari ini. Ingat, perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah. Jangan lupa like video ini, subscribe channel kita kalau kamu belum, dan komentar di bawah. Aku akan jadi orang kaya berikutnya. Beritahu kami pola pikir mana yang paling menginspirasi kamu, dan bagaimana kamu akan menerapkannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat para calon miliarder.